DPP PDI Perjuangan yang juga menjadi anggota Badan Anggaran atau Bangar MPR RI Made Urip kembali turun gunung mematangkan pemahaman 4 pilar kebangsaan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat di bumi lumbung padi Tabanan. Dalam kesempatan tersebut Made Urip turun ke bawah bersama salah satu anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Tabanan, Wayan Sudiana alias Wayan Gading, di Balai Pertemuan Banjar Dinas Jadi Anyar, Desa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDIP asal Tabanan, Made Urip menyatakan pihaknya bisa terus turun ke bawah berkat dukungan masyarakat Tabanan yang memilihnya menjadi wakil rakyat di Senayan. Selaku petugas partai, Made Urip diberikan tugas untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya konstituen yang memilihnya dalam pemilu legislatif. Warga Banjar memiliki latar belakang suku dan agama berbeda. Meski demikian, masyarakatnya bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Hubungan masyarakatnya bisa terjaga tetap harmonis meskipun berbeda-beda suku, ras, dan agama. Inilah kehidupan masyarakat yang patut dicontoh karena telah mengimplementasikan pemahaman 4 pilar kebangsaan itu, yakni Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Wayan Gading Sudiana menambahkan, Made Urip selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Tim pemenangan Koster Aceh juga menggelar simulasi pencoblosan dan sosialisasi surat suara Koster Aceh. Sosialisasi kandidat dilanjutkan dengan ramah-tamah yang diisi penyerahan bantuan seperangkat gong Balai Ganjur dan baju PKK di Banjar Jadi Anyar. Ketua STT Pancalaksana Dharma, Wasudewa Bhattacharya berterima kasih kepada Made Urip dan Wayan Sudiana yang telah banyak membantu. Menyambut Pilgub Bali 2018, generasi muda bersama seluruh masyarakat siap jalankan konsep satu jalur dan siap memenangkan paslon nomor urut 1, Wayan Koster dan Cok Aceh. Terbukti bahwa kami mendapatkan hibah berupa gamelan Balai Ganjur ditambah dengan tenda. Nantinya itu akan menjadi inventaris dari kami dan semoga kedepannya kerjasama ini bisa selalu tetap terjaga antara kami di Seket Rune Bukit Sanggulan Indah bersama dengan Bapak Wayan Sudiana dan Bapak Made Urip. Kami dari STT Bukit Sanggulan Indah siap untuk menjalankan konsep satu jalur. Kami akan berusaha memenangkan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Bapak Wayan Koster dan Cok Aceh. Selanjutnya Made Urip bersama tim pemenangan Koster Aceh menuju Desa Sanggulan yang langsung disambut parade budaya dari Seka Balai Ganjur, Okokan, Rejang Renteng, Bebarongan, dan Tek-Tekan. Rombongan didampingi masyarakat berjalan ke Balai Serbaguna Desa Pekraman Sanggulan. Sebagai fungsionaris dan juru kampanye, kandidat Koster Aceh di Tabanan, Wayan Sudiana mengaku turun bersama Made Urip untuk mensosialisasikan dan memenangkan Koster Aceh dengan mencoblos nomor urut 1. Pemudi STT Sanggumerta Sanggulan Putu Dela Ayu Wirayani, selain berterima kasih atas partisipasi dan bantuan Made Urip dan Wayan Sudiana, juga menyatakan masyarakat Sanggulan siap memilih dan memenangkan Koster Aceh. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Made Urip dan Bapak Wayan Gading atas partisipasinya membantu kami dalam terselenggaranya segala program-program yang kami lakukan di Seket Rune Sanggumerta ini. Menurut kami beliau ini sangat-sangat mendukung segala program-program yang kami lakukan. Menurut kami Bapak KBS Aceh sangat pantas memimpin Bali sebagai gubernur dan wakil gubernur karena sangat menginspirasi kami, utamanya anak muda. Untuk itu kami siap memilih KBS Aceh. Satu jalur KBS Aceh. Tim Liputan